Halo teman-teman, ketemu sama saya Benny di channel kelas Om Ben. Kemarin saya baru pulang dari Cina, jalan-jalan diajak sama Om Hendy dan ADM Teknologi untuk melihat pameran. Nah, sekarang saya mau bawa oleh-oleh sedikit dari Beijing sana. Ini dia dari Beijing. Ini udah biasa kali ya, nggak seru ya. Kita nggak ngomongin kue-kuehan, nggak ngomongin oleh-oleh kali di sini ya. Ada yang lebih seru. Aha, di sini masih terlihat stiker untuk Benny Indonesia. Waduh, ini mainan baru. Oke, ini adalah kamera yang paling baru dari Blackmagic. Rencananya katanya September besok baru shipping. Kemarin di launching di NAB mah basket. Di NAB di Vegas di launching, kemudian di BIRTV di Beijing kemarin juga ada. Saya udah coba pegang-pegang, ya cari-cari bocoran dikit lah, tapi nggak sempet ngapa-ngapain gitu. Kita coba unboxing aja ya. Katanya sih ini bisa ProRes, merecord ProRes RAW gitu. Di sininya ada RAW file, itu Blackmagic semua juga bisa. Terus memory cardnya SDXC 2 untuk nge-record 4K-nya, dan kartu CIFAS. Di sini ada beberapa tombol-tombolnya. Ini juga ada, di sini ada gambar beberapa jacknya. Yang paling asik adalah ini USB-C expansion port. Jadi kita bisa nge-record dengan menggunakan SSD dengan connection USB-C. Ini yang paling asik sih saya bilang dari overall kamera ini. Terus jack untuk audio juga udah pakai XLR mini. Nah, katanya sih bentuknya kayak gini nih, gitu. Katanya bentuknya kayak gini. Kita buka aja ya, oke. Mulainya dari mana nih bukanya? Ini dia dusnya. Kita buka. Very nice welcoming. Jadi begitu kita buka langsung kelihatan adalah welcoming ini dari Blackmagic. Ini isinya adalah manual book. Jadi sekarang udah nggak zaman lagi buku manual tebel-tebel. Semua ada di SD card ini. Terus ada juga ini DaVinci Resolve 15 yang studio, jadi original. Di sini kita bisa ada softwarenya. Terus ini ada activationnya, ada serial numbernya di sini. Tuh, nggak bisa di zoom, ditutupin jari. Oke, jadi kita dapat DaVinci Resolve 15 yang ori. Terus di sini ada power adapter. Di sini dia menggunakan beberapa macam plugs, jadi disediain juga segala macam plugsnya. Terus kemudian ada baterainya. Baterainya ini baterai LPE6. Ini buat Canon. Aha, ini dia. Bau pabrik. Ini dia kameranya, Blackmagic Pocket. Blackmagic Pocket Cinema Camera. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman bilang pocket kok gede, well, ya ini pocketnya Blackmagic. Jadi pocket aja segede gini, dompetnya setebal apa ya? Kalau dari ininya kita lihat di sini ada tombol on off, terus kemudian di sini ada
3 buah tombol function button yang bisa dirubah-rubah di program. ISO, ini shutter, white balance. Ini ada untuk foto. Di sini ada tombol foto, sini tombol record. Tombol record juga ada di depan sini. Kemudian di depan sini ada jog shuttle untuk merubah-rubah juga dengan fungsi push. Oke, terus kemudian di samping kita lihat di sini ada mic, headphone, HDMI, power, USB-C, audio in. Kita coba buka ya. Nah, di sini kita lihat ada mic-nya, mic TRS, kemudian headphone, kemudian HDMI full. Ini untuk power, yang di power langsung ke adapter. Kemudian di sini ada audio in. Audio in-nya ini mini XLR. Kemudian di sini ada untuk USB-C-nya yang untuk ke SSD. Oke, di sini ada tombol untuk aperture, di sini untuk autofocus, lalu di sini untuk high frame rate, ini untuk zoom manual focus, ini untuk menu, dan ini untuk playback. Terus mic-nya ada 2 di sini, stereo, very nice. Di bawah kita lihat ada bolongan, itu untuk keluar panas. Kompartemen baterai di sini di bawah. Blackmagic mengeluarkan ini dengan sensor yang full third, jadi 4 third gitu, lebih besar sedikit daripada micro four third, tapi mountingnya adalah mounting micro four third, jadi bisa pakai lensa-lensa micro four third, mungkin seperti Lumix, Olympus, Portlander itu ada. Nah, sekarang kita coba pakai lensa favorit saya, Lumix 42,5. Ini lensa paling asik banget. Oke, jangan lupa tutupnya dilepas. Lalu kita coba nyalain. Ini adalah gambar pertama. Memory cardnya di mana ya? Makanya baca buku manual dulu. Memory cardnya di sini. Ini belum baca buku manual nih, masih di sini buku manualnya. Di sini ada dua slot, yang satu buat sifat, yang satu buat SD card. Gitu. Coba kita masukin dulu SD cardnya mana? Ntar dulu deh, ngerekam dulu deh. Nah ini saya udah lihat gambarnya di sini. Oke. Saya pakai manual fokus dulu untuk sementara. Oke, udah keluar gambarnya. Untuk menu, ini semua touchscreen. Dia menggunakan 5 inch touchscreen, cukup lega, cukup enak buat dimain-mainin gitu. Semua sini bisa diakses langsung dari screen ini. Jadi dari screen ini kita bisa langsung akses. Misalnya ini frame rate, kita mau pakai 25 per second, bisa langsung diakses dari situ langsung. Atau shutter juga bisa langsung. Shutter speed, kita mau pakai shutter berapa, bisa langsung di sini. Terus iris juga kita bisa atur, iris mau pakai iris berapa, di sini bisa langsung. Kemudian ISO juga bisa kita atur, ISO-nya dari sini langsung tanpa harus ke dalam-dalam, ke menu. Di sini bisa white balance. Tuh di sini kita lihat ada histogram untuk memory card, indikator memory card. Di sini ada indikator untuk audio. Jadi semua bisa diakses langsung dari sini. Atau kalau misalnya kita mau masuk ke menu, dari tombol menu, ini fungsi recording. Sebetulnya ini kurang lebih sama menunya sama Ursa Mini atau Ursa.
Mungkin ini dulu unboxingnya. Now it's time for us to go out and shoot something. Oke? Nanti hasilnya akan saya share di melalui Google Drive atau apa. Oke? Cheers.